Di kaki pegunungan yang asri, tersembunyi sebuah kampung yang menjadi penjaga tradisi. Kampung Tajur, tempat di mana alam dan budaya berpadu harmoni, menghadirkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayep. Saya sebagai Ketua RT di Wisata Kampung Tajur, RT 10 RW 5 Dusun 3 Desa Pasanggrahan. Kalau secara Kampung Tajur, kalau kampungnya memang dulu belum banyak rumah. Tahun 1960, karena di sini ada beberapa rumah. Jadi rumah warga itu berbagi ke tempat-tempat di lereng gunung, ada di Pasir Mangku, ada di Patrol, ada di Sukamanah. Jadi Kampung Tajur yang aslinya itu dulu hanya sedikit, ada beberapa rumah. Kenapa? Karena waktu tahun 1960 itu ada yang bernama gerombolan. Gerombolan itu berkaitan dengan DII atau disingkat dengan Darul Islam atau Tentara Islam. Itu ya sejarah kampung atau sejarah rumah-rumah warga tahun 1960. Jadi itu sesudah penjajahan Belanda. Jadi waktu penjajahan Belanda memang ada beberapa pejuang di Kampung Tajur yang meninggal ditembak oleh Belanda. Contohnya kakek saya yang bernama Uyut Harja, beliau meninggal ditembak sama Belanda karena beliau pejuang pejuang yang membela waktu itu, membela negara dan ikut. Jadi kalau dulu sih ceritanya siapa aja pemuda-pemuda yang ingin bersatu dengan TNI bisa. Jadi kakek saya juga dulu memang seperti itu, membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kesininya memang sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa Kampung Tajur itu rumahnya sedikit pada zaman tahun 1960. Jadi waktu itu kenapa disebut berbagi-bagi tempat, karena kemungkinan nih itu waktu dulu untuk supaya ini ya, pertama jauh dari jangkauan Belanda untuk itu. Nah, keduanya karena di tahun 1960 memang ada yang nama gerombolan. Jadi disebut juga, kalau sekarang mungkin di Papua kan ada ya. Itu ya, seperti kemarinnya ada di Aceh kan, GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Mungkin itu juga, mungkin kalau nggak salah tahun 1960 itu mungkin ingin mendirikan negara Islam dan dipimpin oleh yang disebutnya itu ini ya, DII Darul Islam atau Tentara Islam. Nah, di situ di Gunung Burangrang ada yang namanya sebuah bukit ya, kalau nggak salah itu bukitnya berupa hidung. Di sana ada tempat pemukiman DII sampai sekarang juga masih ada. Nah, itu ya singkat sejarahnya Kampung Tajur. Namun Kampung Tajur dikenal sejak abad ke-18 sebagai pusat kerajinan dan pertanian. Nama Tajur diambil dari pohon tajur yang melambangkan keteguhan hidup. Warga sekitar percaya bahwa tradisi bukan sekedar masa lalu, tetapi pijakan menuju masa depan.
Desa wisata Kampung Tajur kini menjadi destinasi wisata yang menonjol. Berkat keindahan alamnya dan keramah tamahan penduduk setempat, wisatawan yang datang tidak hanya disuguhi panorama yang menakjubkan, tetapi juga kesempatan untuk merasakan pengalaman autentik dan budaya lokal. Ya, maksudnya oke, kita coba ornamen, kita coba. Oke, nah tapi jangan sampai suaranya itu ada yang gebos ya, suaranya itu jadi gebos itu gini. Jadi lebih dominan suara anginnya daripada suaranya. Jadi jangan sampai ada suara itu ya, tapi harus suaranya harus jelas. Tutup 2. Nah, T. Gitu ya. Kalau rumah panggung sebelum penjajahan Belanda juga masih apalagi dibentuknya atau misalkan diinovasinya itu tahun 2004, yaitu untuk menggali potensi kampung ini dijadikan wisata oleh Kang Deddy Mulyadi kurang lebih 2004 ya, awal mulanya. Nah, itu diperbaiki di segi ini ya, segi susunan rumahnya. Contohnya kalau dulu memang tidak ada fasilitas umum yang banyak ya, contohnya ada, kalau sekarang ada aula, ada rumah dinas, dan ada lapangan. Kalau dulu memang belum ada. Nah, semenjak tahun 2004 ya ini ya yang mengajukan ke dinas pariwisata dan Pemda itu kan jadi ada lapangan, ada aula, ada produksi juga MPK. Di tengah gelombang perubahan, masyarakat Kampung Tajur membawa harapan baru dengan memadukan tradisi dan memanfaatkan kekayaan alam sekitar. Mereka memperkenalkan berbagai seni dan produksi gula aren, serta memastikan budaya ini tetap hidup dan relevan. Desa wisata Kampung Tajur mengajarkan kita bahwa kearifan lokal adalah jati diri yang tak tergantikan. Setiap sudut menceritakan kisah tentang kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Keindahan alam dan warisan budaya yang terjaga menjadikannya tempat yang layak untuk dikunjungi. Tidak hanya menikmati, tetapi juga untuk belajar.
Ya, ini kan ini ya acuan atau instruksi dari Kemdagri bahwa pertama kenapa kampung Jajur dijadikan wisata, pertama supaya meningkatkan ekonomi dan SDM warga masyarakat di kaki Gunung Barangrang yang jauh ke kota. Keduanya untuk supaya mengenal bahwa kehidupan sederhana di kampung itu kita menyatu dengan alam. Contohnya filosofinya warna cat hitam putih, kalau hitam itu tanah, putih itu air. Jadi kehidupan sederhana itu kita harus menjaga lingkungan. Contohnya hutan harus dijaga, jangan sampai ditebang atau hutan dirusak. Jadi dampaknya kita akan juga kena. Contohnya bila mana hutannya masih bersih, hutannya masih terlindung, jadi airnya juga masih bisa mengalir, dan juga kehidupan di kampungnya juga masih berjalan dengan baik. Contohnya kalau misalkan kita rusak ya dampak juga terkena oleh kita gitu. Jadi mungkin ada longsor, ada banjir, dan kalau misalkan musim kemarau ya airnya juga berkurang gitu. Untuk kegiatan di Kampung Jajur macam-macam ya, mayoritas memang kebanyakan warga masyarakat itu bertani sama bertani. Kenapa disebut bertani? Kalau bertani itu yang punya modal, yang punya sawah. Kalau yang bertani itu biarpun mereka tidak punya sawah atau kebun, tapi mereka bisa menggunakan tenaga. Jadi mengisi kekosongan setiap hari itu jadi kuli. Contohnya ada yang kuli nanam, kuli nyangkul, kuli mikul, dan kuli manen gitu ya. Seperti itu. Ada juga home industry di sini yang berkaitan dengan daya tarik wisata, yaitu pembuatan gula aren. Jadi gula aren ini masih asli. Ada beberapa orang yang jadi pengrajin gula aren, yaitu pertama Bapak Oman, kedua Pak Ate, dan juga ya. Mereka pergi setiap hari. Jadi keunikan pengrajin gula aren itu jadi tidak bisa ditinggalkan, biarpun hari Jumat atau hari besar Islam harus tetap untuk diambil, karena kalau misalkan dibiarkan beberapa jam kemudian bisa langsung asam itu airnya. Jadi airnya itu harus langsung dipasang. Biasanya Bapak berangkat jam 7, pulang jam 8. Dari pohon aren, pohon kaung, ya di atas, dia di hutan tanah milik.
4, 3 tangkal, hanya 1 tangkal, 2 wadah. Kayak ucap hujan, waktu mangkat, bisa keluar, mangkat iya di kerudung terus, ya didudukin, enggak bisa, ada ditutup ya, ditutup sama tangannya, bawa, ada satu malam, ya akhirnya 2 ruas. 2 lodong, hanya 1 lodong tapi panjang gitu. Ngambilnya jam 3 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 3. Ya. Oh, air pohon banyak. Banyak pohonnya banyak. Man bapak banyak deh. Iya. Heboh gitu banyak iya. Tapi mah selalu dapat ya. Iya. Supaya manjang bapak mah gitu. Hari ya pengolahannya buat gula aren mau ditaruh, udah ditaruh udah kayak taruh mau di ya ada kucek-kucek. Sudah berapa lama bapaknya membuat gula aren itu? Udah 40 tahun bapak. Tahun berapa? Tahun 83. Ada yang ngambil, ada pengolahan borondo. Ya, zaman dulu ini buat borondo. Tunggu jam pan dikemas. Iya. Keunikannya kalau misalkan disebutkan satu per itu banyak, tapi mungkin beberapa aja. Contohnya rumah panggung, bila mana ada gempa rumahnya tidak roboh, hanya goyang-goyang aja. Kedua keunikannya, rumah panggung itu tidak ditanam, hanya ditempel. Contohnya di bawah kita ini kan rumah panggung hanya ditaruh aja, tapi tidak dipaku, hanya ditaruh di atas batu. Jadi tidak ada dipaku, hanya ditaruh aja. Dan yang lainnya bila mana musim hujan memang hangat, beda dengan rumah tembok ya. Jadi bila mana kita tidak pakai tikar juga langsung nggak apa-apa. Harapannya ingin lebih baik lagi, ingin lebih maju lagi, dan juga ingin punya fasilitas lebih luas lagi. Contohnya lapang kami masih kecil, dan untuk aula berkumpul juga masih kecil aja. Ke depannya kalau misalkan ada pemerintahan, dinas Presta yang ingin mengembangkan lagi, kami siap untuk memajukan Kampung Tajur lebih baik dan lebih maju untuk mewakili Purwakarta. Karena alhamdulillah Kampung Tajur sebagai wakil dari Purwakarta pernah menjadi ini ya, 100 besar di Indonesia.
Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.